dalam kurun waktu 1 pekan, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 2 orang kepala daerah sebagai tersangka. Bupati Banjarnegara, tersangka kasus korupsi proyek infrastruktur. Bupati Probolinggo, tersangka kasus suap jual beli jabatan kepala desa. Bagaimana perkembangannya serta apa yang membuat kepala daerah melakukan praktik korupsi di tengah pandemi? Kami akan berbincang dengan pelaksana tugas juru bicara bidang penindakan KPK, Ali Fikri. Selamat malam, Bung Ali Fikri. Selamat malam, Mbak Sofi. Jadi perkembangan ini ada 2 kasus yang ingin saya tanyakan soal Bupati Banjarnegara dan juga Probolinggo. Tapi yang ingin saya tanyakan dulu yang di Banjarnegara. Sudahkah dari penyelidikan kasus korupsi Bupati Banjarnegara ini ditemukan indikasi keterlibatan pihak-pihak lain selain yang sudah saat ini sudah ditahan oleh KPK? Baik, Mbak Sofi. Jadi tentu setelah kemarin kami melakukan penahanan ya selama 20 hari pertama terhadap para tersangka yang telah ditetapkan berdasarkan bukti permulaan yang cukup ketika proses penyelidikan kemudian naik ke proses penyidikan, tentu KPK masih memiliki waktu selama 4 bulan ke depan untuk terus mengumpulkan bukti-bukti ya untuk melengkapi bukti awal yang telah kami miliki. Dengan cara apa? Tentu kami sudah melakukan upaya paksa penggeledahan di beberapa tempat di Banjarnegara dan juga di Purbalingga. Bukti-bukti tambahan telah kami temukan, baik itu dokumen yang berhubungan dengan perkara ini maupun bukti elektronik yang berikutnya tentu sedang kami analisa dan nanti akan kami konfirmasi, kami klarifikasi kepada para saksi yang akan kami panggil. Saksi-saksi sudah kami panggil, namun pasti kami akan lanjutkan pemanggilan terhadap saksi-saksi yang lain. Oke. Sehingga perbuatan dari para tersangka ini menjadi semakin jelas. Tadi yang disampaikan oleh rekan kami yang ada di Banjarnegara, Harsono, menyatakan bahwa ini kasus yang menjerat Bupati Banjarnegara ini adalah kasus proyek infrastruktur dan sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu. Waktu itu ia baru setahun menjabat. Saya ingin minta detailnya. Jadi apa saja yang saat ini kasusnya diselidiki oleh KPK terkait Bupati Banjarnegara ini? Apakah satu ini saja? Sebagaimana yang telah kami sampaikan semalam bahwa ini terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan Kabupaten Banjarnegara. Satu di antaranya di tahun 2017-2018 ini adalah berkaitan dengan infrastruktur. Ya. Jadi pasal yang kami terapkan ini kan pasal 12, yaitu secara langsung atau tidak langsung sengaja ikut di dalam pemborongan, ikut dalam proses pengadaan. Jadi ada dugaan konflik of interest di dalam pelaksanaan pengadaan infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara ini di tahun 2017 dan tahun 2018. Okay. Ada peran dari para tersangka ini sehingga kemudian ada pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor yang dekat dengan para tersangka ini. Artinya bahwa tersangka khususnya Bupati ini tentu di dalam proses penggunaan anggaran daerah sebagai pengawas, tetapi kemudian ikut di dalam pelaksanaan gitu ya pekerjaan ini dengan mengikut sertakan beberapa perusahaan-perusahaan yang diduga tergabung di dalam perusahaan miliknya ataupun keluarganya begitu ya. Tapi apakah sampai sejauh ini sudah ada indikasi ada uang negara yang dikorupsi dari kasus Bupati Banjarnegara ini? Iya, sekali lagi bahwa fokus KPK terkait dengan penyidikan yang tadi dilakukan adalah 12I ya, Mbak Sofi. Jadi unsur-unsur pasalnya tentu bukan yang berkaitan dengan keuangan negaranya ya, fokusnya bukan di situ, tetapi adalah bagaimana kemudian tersangka BSI sebagai bupati bersama-sama dengan KA ini ikut serta di dalam proses pemborongan ya, yang pada gilirannya kemudian mendapatkan keuntungan dalam hal ini adalah ada kickback yang diterima ya, fee 10% kemarin semalam sudah dijelaskan dan diawali dengan adanya menaikkan HPS harga perkiraan sendiri sampai 20%. Gitu. Oke, jadi sampai sejauh ini memang yang diselidiki oleh KPK terkait dengan fee-nya belum ditemukan ada indikasi ada uang negara yang dikorupsi di situ. Tapi begini, ini kan kalau dari laporan LHKPN Bupati Banjarnegara itu kekayaannya mencapai 23 miliar rupiah. Apakah KPK sudah melakukan penelusuran terhadap harta Bupati ini, Bung Ali Fikri?
Ya, tentu segala informasi yang kami terima ya pasti kami akan dalami ya. Baik itu melalui keterangan dari para saksi-saksi yang akan dipanggil dan diperiksa maupun dari alat bukti lain ya, baik itu surat petunjuk dan alat bukti lainnya ya, yang terus kami kumpulkan, kami lengkapi gitu sehingga tentu menjadi terang dan jelas perbuatan dari para tersangka ini yang pada gilirannya tentu nanti seluruh hasil dari proses penyidikan ini akan dituangkan di dalam berkas perkara begitu. Oke, nah saya beralih bertanya mengenai kasus yang menjerat Bupati Probolinggo. Ini kan sudah ada 22 tersangka, sudah ditetapkan oleh KPK, tapi selanjutnya perkembangannya seperti apa? Ya, untuk perkara di Probolinggo terkait dengan jual beli jabatan, perkembangannya hari ini tadi kami melakukan upaya paksa penahanan terhadap 17 tersangka pemberi ya, pemberi suap terhadap penyelenggara negara. Dalam hal ini adalah Bupati Probolinggo bersama dengan suaminya dan 2 orang camat begitu ya. Kami juga sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat di Probolinggo dan saya kira ini sudah juga disampaikan kepada masyarakat bahwa kami mendapatkan jumlah dokumen, bukti elektronik dan sejumlah uang gitu ya, yang saat ini masih dalam proses analisa lebih lanjut karena tentu seluruh bukti-bukti dari proses penggeledahan itu memang harus diverifikasi dan kami pastikan bahwa ini adalah terkait dengan perkara ini sehingga pada akhirnya nanti akan dilakukan penyitaan sebagai barang bukti begitu. Oke, saya ingin meminta Bung Ali Fikri untuk menjelaskan lagi. Ini sejak dugaan sangkaan jual beli jabatan kepala desa ini sudah berlangsung berapa lama dan kira-kira siapa saja? Karena begini, mengapa saya tanyakan ini? Karena santer terdengar ada dinasti politik begitu di Probolinggo. Apakah ini juga ada kaitannya dengan apa yang saat ini disangkakan kepada Bupati dan juga suaminya yang merupakan anggota DPR? Ya, Mbak Sofi. Jadi terkait konstruksi perkara ini kan karena diawali adanya kekosongan jabatan kepala desa ya. Ada ratusan jabatan kepala desa baik itu yang karena ada masa jabatannya habis ya, purna tugas. Sehingga kemudian kepala daerah ini atau bupati lalu suaminya ini mempunyai kekuasaan untuk bisa menunjuk ya beberapa ASN di lingkungan Probolinggo untuk menjabat pejabat kepala desa gitu ya. Sekali lagi ini adalah itu beda prosesnya ketika pemilihan kepala desa secara langsung melalui DPD ya. Tetapi ini dalam situasi yang berbeda karena pandemi kemarin kemudian ada kebijakan bahwa seluruh kepala desa di Probolinggo itu bisa dilakukan sementara oleh para ASN. Nah, dalam perjalanannya kemudian ada kesepakatan antara para ASN calon pejabat sementara kepala desa ini dengan penyelenggara negara dalam hal ini melalui suami dari Bupati Probolinggo. Ada kesepakatan di sana bahwa calon-calon pejabat sementara ini kemudian harus menyerahkan sejumlah uang yaitu 20 juta orang per orang, 10 juta rupiah per orang dan juga ada seperti tadi itu 5 juta per hektar tanah kas desa atau tanah pemkot begitu. Oke, ini kalau dari penyelidikan KPK sejauh ini, kalau tadi kan yang Bupati Banjarnegara kasusnya sudah terjadi sekian tahun yang lalu, penyelidikannya saat ini. Tapi apa yang terjadi di Probolinggo berbeda, karena ini memang baru saja, recently begitu, ketika pandemi. Apa yang kemudian ditemukan KPK dari kasus ini, kenapa ketika kondisinya sedang pandemi, yang justru masyarakat membutuhkan konsentrasi luar biasa dari pejabat yang bisa diandalkan kinerjanya, di Probolinggo terjadi yang seperti ini? Ya, tentu ini menjadi concern KPK kenapa menyentuh struktur yang paling bawah masyarakat ya. Karena kita tahu struktur formal di negara kita ini kan di desa ya, kepala desa gitu. Ini menjadi penting karena bersentuhan langsung dengan masyarakat, baik itu berhadapan dengan penggunaan dana-dana yang berhubungan dengan penanganan COVID maupun dana-dana yang berhubungan dengan dana alokasi desa misalnya ataupun dana-dana lain ya. Karena begini Mbak Sofi, memang kalau ditarik secara logika ya, orang memberikan
uang sejumlah 20 juta untuk jabatan sementara, kalau dihitung-hitung itu memang tidak apa ya, Nggak fantastis gitu loh. nggak fantastis dan juga tidak akan kembali dengan jumlah itu. Tetapi kan kemudian inilah justru fungsi pencegahan KPK dilakukan di sini, gitu ya. Bagaimana kepala desa sebagai ujung tombak terakhir di dalam penggunaan dana alokasi desa maupun dana-dana yang berkaitan COVID ini harus dilakukan oleh pejabat-pejabat yang benar-benar amanah melayani masyarakat. Bukan kemudian jika menduduki jabatan itu dengan cara menyuap. Tentu nantinya jika mendapatkan jabatan itu dengan cara-cara seperti ini pasti akan ada pengembalian modal yang dikeluarkan, begitu kan. Itu dia, Bung Ali Fikri, ketika Anda menjelaskannya seperti itu, ini bukan soal fantastis atau tidak fantastisnya uang 20 juta begitu ya. Tapi ketika Anda menjelaskannya seperti itu, apakah ada indikasi bahwa ada semacam perjanjian begitu antara yang mengangkat dan juga yang diangkat untuk misalkan ini kan saat ini sedang banyak beredar bantuan sosial. Apakah sudah ada semacam perjanjian kong kali kong untuk hal-hal yang berkaitan dengan dana masyarakat? Ya, tentu terkait dengan ini pasti kami akan dalami lebih jauh ya. Sebagai dasar kemudian kami menetapkan sebagai tersangka ini kan bermula dari adanya pemberian dan penerimaan. Ya, bahwa aspek yang melatar belakangi adanya pemberian dan penerimaan ini tentu kami akan gali lebih jauh ya dari keterangan saksi dan fakta-fakta nanti yang akan kami dapatkan lebih lanjut dari para saksi yang kami panggil dan periksa ya di hadapan tim penyidik KPK gitu, Mbak Sofi. Oke, ini tentu akan dinantikan masyarakat karena kondisinya saat ini di berbagai wilayah di Indonesia bansos sedang didistribusikan lagi oleh pemerintah dan pasti perangkat desa adalah yang paling awal berhubungan dengan mereka yang harus menerima bansos karena memang berhak untuk mendapatkan bantuan. Bung Ali Fikri, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Sehat terus, sampai jumpa. Ya. Sama, terima kasih. Selamat malam.